Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas tokoh-tokoh yang mencurigakan dalam manga Record of Ragnarok. Yang mana seperti yang kita tahu bahwa tokoh-tokoh ini sepertinya punya kepentingan lain dalam pertandingan Record of Ragnarok. Jadi siapakah tokoh-tokohnya yang dirasa mencurigakan? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Yang pertama, Brunhild. Seperti yang kita tahu, Brunhild merupakan dalang penyebabnya Ragnarok dimulai. Dia sendirilah yang menyulut para dewa agar diadakannya Ragnarok. Alasan Sensei mencurigai Brunhild adalah, yaitu dari keinginan dia untuk menyelamatkan umat manusia ada sedikit kejanggalan. Karena tidak mungkin sekarang Brunhild rela habis-habisan mengorbankan adik-adiknya hanya demi agar umat manusia dibinasakan. Kemudian, selain itu juga, karakter Brunhild ini merupakan karakter yang serba tahu, baik itu kekuatan umat manusia maupun para dewa. Bahkan, masa lalu kedua belah pihak Brunhild pun mengetahuinya. Dan juga, Brunhild ini sepertinya tahu kelemahan dan kekurangan para dewa. Sehingga Brunhild sendiri tahu counter para dewa sehingga umat manusia berpeluang lebih unggul daripada para dewa. Ambil contoh, pertarungan Lubu versus Thor. Brunhild sengaja memasangkan Lubu dengan Rangris agar kunci dari kemenangannya adalah untuk menghancurkan sarung tangan Jangreipar milik Thor. Karena palu Mjolnir jika tidak ada sarung tangan Jangreipar tidak akan bisa dipegang oleh Dewa Thor. Tapi malah di sini Brunhild keliru. Karena yang aslinya adalah sarung tangan Jangreipar digunakan agar palu Mjolnir tidak hancur pada saat digunakan oleh Dewa Thor sebelum awakening-nya. Dan dari kesalahan itulah Lubu berhasil dikalahkan oleh Dewa Thor. Selain itu juga di ronde 4, Brunhild sengaja menyodorkan Jack the Ripper sebagai lawan Hercules dan dimenangkan oleh Jack the Ripper. Lalu di ronde 7, kekuatan sang raja dunia bawah berhasil di-counter oleh Qin Shi Huang dengan teknik crossbow yang mengakibatkan Hades dapat dikalahkan. Yang kedua, Hermes. Hermes sendiri merupakan salah satu dari 13 dewa Pantheon Yunani. Perannya sendiri di Record of Ragnarok sebagai penasihat Dewa Zeus. Sejauh ini yang kita tahu, Hermes merupakan dewa yang serba tahu layaknya Brunhild. Alasan mengapa Sensei mencurigai Hermes, di sini Hermes merupakan dewa yang serba tahu. Bahkan pada saat para dewa belum menyadari Volund, Hermes telah sadar bahwa senjata manusia yaitu merupakan gabungan dari para Valkyrie. Dan Hermes pun memberitahukannya pada Dewa Zeus. Selain itu juga, di setiap kejadian penting, sepertinya sosok Hermes ini selalu ada. Contoh pada saat Adames mati, Hermes sengaja menguping pembicaraan Poseidon. Dan kemudian Hermes diperintah oleh Hades untuk membawa tubuh Adames agar diobati. Selain itu juga, kekuatan Hermes sepertinya lebih dari Dewa Ares. Walaupun nampak lemah, tapi jangan salah, insting, kepekaan, pengetahuan, serta auranya lebih menyeramkan dari Dewa Ares. Pada saat kondisi di hadapan dewa tertinggi, Hermes memasang muka seolah-olah melayani dan takut pada mereka dan menyembunyikan auranya. Namun pada saat bertatapan dengan Ares, terlihat muka Hermes yang sangat menyeramkan, apalagi ketika Dewa Ares salah. Selain itu juga, ada salah satu chapter di mana Ares berkomunikasi dengan Brunhild sebelum pertandingan ronde keempat. Dan di situ kita tidak mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Yang ketiga, Buddha. Buddha merupakan seorang dewa dari ajaran Buddha itu sendiri. Nah, Buddha ini pada awalnya merupakan petarung perwakilan dewa. Namun, pada akhirnya dia sendiri berkhianat dan malah memilih untuk memihak pada umat manusia. Lalu, apa alasan kecurigaannya terhadap Buddha? Karena sepertinya sejak awal, Buddha sudah tahu apa maksud dari tujuan Brunhild mengadakan Ragnarok. Pada saat akan giliran Buddha turun di ronde 6, Buddha sempat berbincang dengan Brunhild, apalagi Buddha yang mengatakan bahwa Brunhild melakukan Ragnarok adalah gara-gara orang itu. Yang dimaksud adalah Siegfried. Setelah itu, pada saat ini, Buddha menyuruh Sakata Kintoki
untuk mencari tahu keberadaan Siegfried dan diusahakan agar Siegfried bisa datang ke Ragnarok dan mengungkap kebenaran sesungguhnya dari pertarungan Ragnarok. Yang keempat, yaitu Dewa Thor. Dewa Thor merupakan petarung pertama perwakilan para dewa untuk melawan Lubbuhausen. Kecurigaan Sensei terhadap Dewa Thor adalah pada awal chapter, pada saat Thor membasmi Incubus. Nah, di situ Thor bertanya pada Brunhild apa yang dilakukannya, tapi Brunhild malah tidak menjawab. Kemudian Thor berkata, "Terserahlah dan jangan kecewakan aku. Bila kau membuatku kecewa, akan kubunuh kau, Brunhild." Selain itu juga, seperti yang kita tahu, bahwa Thor sesudah bertanding, malah Dewa Thor tidak duduk di bangku VIP Dewa Nordik seperti Odin dan juga Loki. Malah Thor tetap diam di ruangannya dan memerhatikan lewat layar saja. Dan sepertinya di sini, antara Thor dengan Odin ada sedikit konflik keluarga yang harus diselesaikan. Yang kelima, Odin. Odin sendiri merupakan pemimpin para dewa di Nordik. Perannya di Ragnarok adalah sebagai salah satu dewa tertinggi sekaligus sebagai petarung Ragnarok selanjutnya. Kecurigaan Sensei kepada Odin dimulai pada saat memisahkan pertarungan antara Buddha versus Loki dan 7 dewa keberuntungan. Di situ, nampak Dewa Odin yang sangat senang mengeluarkan aura hitamnya, seolah-olah rencananya berjalan dengan lancar. Selain itu juga, setelah pertarungan Buddha versus Zerufuku, Odin sendiri menghampiri Beelzebub dan berkata bahwa dirinya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu rencananya selama ini. Dan dari situ sudah jelas bahwa Odin merencanakan sesuatu, apakah untuk kudeta atau hal yang lainnya. Yang keenam, Beelzebub. Beelzebub merupakan dewa dari dunia bawah yang mencurigakan sebelumnya, karena kemunculannya sendiri sebagai pengacau secara tidak langsung dalam pertarungan Buddha versus Zerufuku. Di situ, Beelzebub sendiri sengaja menanamkan sel Hajun pada Zerufuku. Entah apa alasannya kita tidak tahu. Selain itu juga, pada saat Beelzebub dihampiri oleh Dewa Odin untuk menegurnya, nampaknya Beelzebub tidak takut dan malah menantang balik Dewa Odin. Selain itu juga, kemampuan Beelzebub sebelumnya sangatlah mencurigakan, karena Beelzebub bisa segalanya, dari mulai dokter sampai menjadi seorang assassin. Tapi, setelah dia bertarung, akhirnya kita tahu bahwa tujuan semuanya Beelzebub melakukan itu adalah hanya agar dirinya bisa mati dan menebus dosa-dosanya. Tapi kita nggak tahu juga nih, apakah setelah bertarung, jika Beelzebub menang, masih dicurigai atau tidak. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan tokoh-tokoh yang mencurigakan dalam manga Record of Ragnarok. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah make sense atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and